hakim bumi ya. Hakim bumi ini istilah yang jarang, yang asing mungkin buat di tengah-tengah kita. Tetapi kembali kalau kita baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu dengan sungguh-sungguh, di Mazmur ada pernyataan makasih tentang hakim bumi, tentang hakim bumi. Tetapi di Indonesia lebih banyak dikatakan tentang Imam Mahdi. Kemudian juga dikatakan hakim yang menghakimi orang hidup dan mati. Siapa itu? Yesus Kristus. Dia hakim yang adil. Tetapi kita sering juga katakan hakim yang benar, karena orang baik belum tentu benar. Orang benar pasti baik. Baik untuk siapa dulu? Mungkin baik kepada orang-orang yang berbuat salah, terus sekali melindungi, menjadi pengayom, akhirnya jadi God, tapi Godfather, mafia. Tetapi kalau benar, kita kasih tahu ada hakim yang benar. Tetapi hakim bumi itu istilah yang seringkali boleh didengar. Kemarin waktu saya sampaikan di Korea, kita mendapatkan satu visi tentang hakim bumi. Nah, pagi ini kita akan melihat satu bagian lain, yaitu tentang keri. Katakan keri, bukan ngeri, keri ya, keri ya. Kalau kita lihat gambar ini, apa yang kita bisa bayangkan? Kalau kita lihat gambar ini, kalau lihat begini saja, ini alam ya. Hijau ini menggambarkan kesejukan, kedamaian, padang yang berumput hijau. Bahkan dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembala yang baik, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan juga mau kita sebagai domba-dombanya mengalami kehidupan yang berbahagia. Nah, satu bagian juga saya diberkati ketika di Korea, dikatakan di kantor wali kota, ketika teman-teman sibuk juga karena penerjemahnya katakan ini snacknya dihabiskan saja, kalau tidak habis silahkan dibawa pulang. Yang unik memang kita dikasih snack beberapa di meja-meja ini, termasuk ada buah. Cuman cara mereka menyajikan buah unik, pisang yang cukup besar dipotong 3. Dipotong 3 kan berarti ada bagian yang tidak tertutup kulit. Dipotong 3 masih ada kulitnya tapi dipotong 3 gitu. Dipotong 3, kemudian disediakan juga tomat cherry. Tomat cherry ini kecil-kecil yang bisa langsung dimakan. Jadi bukan diperlakukan sebagai sayur, tapi sebagai buah. Nah, ketika dibilang kalau tidak habis silahkan bawa pulang, ada beberapa dari rombongan yang mulai masuk ke itu, termasuk itu pisang yang ketika baru dilihat masih ada kulitnya, tapi ketika sudah dimasukkan ke jaket keluar lagi sudah ada benangnya gitu ya. Atasnya masih bisa dibuang, harus dimakan. Dan di meja-meja ini disediakan soft drink yang cukup besar-besar botolnya. Ada Sprite pakai tulisan pakai bahasa Korea gitu ya. Ada Fanta dan ada beberapa jus anggur gitu. Kalau jeruk sudah umum mungkin ya. Untuk guava sering, tapi itu anggurnya begitu dicowok enak, ini kayak anggur berjamuan, tapi nggak ada alkoholnya. Nah, kembali tadi ketika dikatakan kalau tidak habis silahkan dibawa, itu pun berpindah ke ransel-ransel teman-teman. Saya memang waktu itu tidak bawa ransel, bawa tas kecil. Katanya pakai ransel, teman-teman bilang, oh kita ketemu oleh kota pakai batik mau bawa ransel gitu ya. Jadi mungkin nggak bawa botol itu juga karena tidak bawa ranselnya juga ya. Tapi karena saya tahu waktu diterjemahkan, itu dikasih tahu bahwa itu hanya iseng saja ditambahkan. Jadi bukan sungguh-sungguh untuk dibawa, tapi benar bersih. Jadi kunjungan dari orang-orang Indonesia ini memberkati mejanya jadi bersih. Gitu. Nah, di situ saya mendengar ketika teman-teman sibuk kumpulkan, kami punya visi untuk setiap penduduk berbahagia. Apa visinya? Setiap penduduk, setiap individu berbahagia. Mungkin kalau dipilih yang ketiga bisa dipilih nomor 3. Berbahagia. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 2-3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ayat ini sering dikutip ketika doa bersama, ketika doa syafaat, ketika doa sekota, ketika satu kesepakatan dalam kesatuan hati dan roh untuk berdoa. Tetapi ketika ayat ini tidak dibuka Alkitabnya atau tidak dipijit Alkitabnya, ini dibacanya kadang-kadang orang sungkan mengatakan usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ada yang menggantinya dengan aku tempatkan. Nah, ditempatkan memang bagus kesannya, tetapi buang ini punya makna yang lebih dalam. Nanti kita akan lihat. Tetapi kalau kita pegang ayat ini, bukan hanya fokusnya di yang negatifnya bahwa kita dibuang Tuhan,
Tetapi kita melihat prosesnya dengan kita mengusahakan dan berdoa, maka kesejahteraan ini, ada berapa kata kesejahteraan di dalam ayat ini? Ada berapa? Ada berapa? 3, bukan 2 ya. Sejahtera 3 kalau kita harus tetap netral gitu. Di sini dikatakan hal 3 hal kesejahteraan. Saya melihat satu kota yang benar-benar sejahtera ini, satu kota yang tadinya kota yang begitu kecil, dan ketika dilihat tanah-tanahnya, tanah itu bercampur pasir dan batu-batu kerikil, sehingga untuk menanam tidak mudah mencampur pun, dan itu dibuat menjadi subur, diupayakan dari humus, pupuk yang begitu diupayakan dengan tanah dicampur mix baru ditaburkan, proses menjadi kota yang subur karena manusia mengerjakannya. Tapi kalau manusia mengerjakannya pun, kalau Tuhan yang tidak memberikan berkatnya, sia-sialah manusia mengupayakannya. Susah payah tidak akan menambahinya. Tetapi berdoa saja kalau tidak bikin apa-apa, tidak juga terjadi dengan sendirinya. Karena seperti kita menyuruh Tuhan, Tuhan kau kerjakan ini, Tuhan kau jamah, Tuhan kau, pokoknya kita berdoa buat orang supaya kenal Tuhan. Tapi kita nggak mau datang ke orang tersebut untuk menceritakan kasih Tuhan, tidak mau membagikan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, hanya mendoakan saja seolah-olah Tuhan suruh kerja. Makanya ini ada satu keseimbangan antara doa dan kerja. Nah, kota yang tadi saya maksudkan, satu kota kecil. Kota itu namanya Ujungbu, katakan Ujungbu. Ujungbu. Ya. Kami tidak tinggal di Solo, tetapi di kota Ujungbu waktu kemarin itu. Tidurnya pun bukan di kotanya, tapi di bukitnya, seperti seolah-olah kalau di Yogyakarta tinggal di Kaliurang. Hamba Tuhannya yang mengundang kami di kota kecil Ujungbu ini, ternyata hamba Tuhan yang sangat disegani oleh berbagai gereja ketika kita datang, yang jemaatnya bahkan 10 kali lipat dari hamba Tuhan ini. Mereka semua menaruh respek karena mereka ini dibimbing oleh hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan dari kota kecil ini sudah pergi ke Indonesia, dan ketika disebutkan, rasanya banyak kota-kota yang saya belum pernah pergi, dan dia melayani keliling Indonesia. Ke Solo pernah, Jogja belum. Nanti kita harapkan kalau bisa datang ke Indonesia, kita ajak ke sini Pastor Choi, minta pengenalannya Pastor Chen, karena yang pendahulu itu namanya sama-sama Choi, supaya bisa mudah dibedakan oleh jemaatnya. Yang pastor berikut ini disebutnya Pastor Chen. Nah, Pastor Chen ini waktu di Indonesia tiap kali khotbah dalam bahasa Korea, dia katakan beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung bumi, gitu, pakai bahasa Korea. Tentu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahannya adalah beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Kemudian dikatakan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yehuda, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya kaget waktu terjemahan ke bahasa Indonesia ujung bumi. Ya kan kotanya disebut-sebut terus. Di Indonesia kota kecil ini terkenal kan dia bilang. Hari ini siapa yang sebelum hari ini pernah dengar kata ujung bumi? Ada yang pernah dengar? Nggak pernah. Kalau ujung bumi setiap kali kita dengar ujung bumi. Dan jadi saya berkesan dengan nama ujung bumi. Ujung bumi, kata ujung bumi. Ya. Kita akan melihat kota yang perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara ini, yang dulu sama sekali tidak boleh dibangun, pernah jadi pangkalan militer Amerika. Dan kalau kota ini dikasih peraturan bangun gedung pun terbatas ketinggiannya, ibaratnya seperti dekat bandara begitu. Ini tidak boleh dibangun tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai dari Korea Utara menyerang, Korea Selatan mau membalas, yang kena gedung-gedung milik mereka sendiri. Tetapi syukurnya sekitar mungkin lebih dari 10 tahun lalu, Tuhan bukakan visi kembali. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia manusia mengerjakannya. Maka bangunan gedung-gedung dibangun menjadi kota satelit dan sangat maju. Ada beasiswa juga, bahkan pelajar-pelajar dari India yang fasih berbahasa Korea, mereka belajar juga di sana. Kita akan lihat video klip. Bolehkah lampunya dikurangi? Saudara mau yang pakai bahasa Korea atau bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Chinese? Tadi tahun 63 ini 2013 perbandingannya. Ada di Boston. Ini kantor wali kota yang kita pergi ke sana, yang tadi disajikan dengan 시민과 부하처럼 나누며 힘차게 달리고 있기. 어려움 속에서 내일의 가능성을
함께 꿈꾸었습니다. 경기도에서 두 번째로 시로 승격했지만 불합리한 중첩 bahasanya bisa dikurangi sedikit. 경기 북부의 경제. Oh memang susah dengar orang bahasa Korea, saya pikir karena bahasa sama. Kita ganti bahasa Inggris saja ya. I love learning. Saya suka untuk belajar. I live close to nature. Saya tinggal dekat dengan alam. I am happy being a woman. Dia senang jadi perempuan. I have hope for tomorrow. Saya punya masa depan cerah. A pleasant change that makes me smile. That starts in Uijeongbu, the city at home. Uijeongbu was promoted to a city for the second time in Gyeonggi-do Province. Despite unreasonable Kota itu mengangkat kali kedua kalinya untuk menjadi satu kota yang cuma secara ekonomi, kebudayaan, pendidikan, in Gyeonggi dan juga secara administrasi tata kotanya ya. Mulai saja para pegawai juga masih dapat tetap ibu bilang macam ini. Uijeongbu is now standing at a new starting line. In the future, the returned U.S. Army base will Ini dulu menjadi basisnya tentara Amerika, tapi akan diwujudkan pembangunan universitas, rumah sakit, dan berbagai gedung-gedung ini dirancang untuk masa depan. Tapi sekarang sudah dikerjakan. high-tension wire towers that run across the urban center will be eliminated. And the opening of the outer ring road and the Howon interchange will further improve the city's traffic. Powered by infinite possibilities, Uijeongbu is Internet di mana-mana, kalau pakai HP ini the change always belongs. mumpuni di mana saja kita bisa buka. Planting trees is planting hope. Kesadaran mereka untuk menanam What hope is tumbuhan Uijeongbu for pohon-pohon. our future? Karena salah satu bahan pembangunan gedung-gedung perlu kusen, perlu kayu-kayu, kertas juga sama. As an innovative education district, Uijeongbu is promoting a range of signature projects, including the Mereka punya program Dream High, pendidikan ini lifting the city's public secara education inovatif. to another. Bahkan beasiswa, kalau di SD wajib belajar dulu zamannya Soeharto sampai kelas 6, sekarang sampai kelas 9 ya. Kalau mereka seumur hidup, Offers tadi orang India yang belajar di opportunities to sana. everyone. Through the citizen-oriented specialized education, lifelong education-based job creation, and participatory education scheme, Uijeongbu serves as a lifelong tutor for its 430,000 citizens. Lifelong education. Jadi, It offers civil officers saudara mau belajar sampai SMA dibiayai. Mau S1 dikasih beasiswa. Mau S2 ditanggung pemerintah. S3 pun saudara bayar gratis, nggak usah bayar. Bisa sekolah bahkan pos doktoral. women-friendly city in Gyeonggi's Dan north. ini woman friendly. Betul, jam 11 malam kita merilis stasiun perempuan jalan sendiri nggak ada gangguan. And Ada establishes tempat-tempat parkir khusus untuk perempuan. infrastructure Untuk daerah-daerah tertentu, bukan karena perbatasan agama ya. Laki perempuan itu parkir perempuan. to make sure no one is left behind in the welfare system. Kaum manusia yang usianya 80 ke atas. In Uijeongbu, not only women, but also every single citizen can be happy. Every single citizen can be As a happy. great book-loving city, Uijeongbu has a full range of libraries. Orang sana sangat suka baca, fasilitas perpustakaan di mana-mana. It has integrated Di rumah systems sakit, between di public rumah joko, and small di private mall, hampir setiap tempat created special perpustakaannya luar biasa. Dan kalau ada wisata yang keluarkan liftnya buku, tinggal pilih saja keluar kalau kita nggak mau masuk ke dalam. Walk along the trails that embrace the city. Ini jalur hijau untuk kita bisa jalan olahraga. Enjoy unique cultural kotanya. events powered by the city's urban tourism vitalization project.
Weijingbu is a community for your well-being. Our citizens are always involved in our decisions about the future design of the city. In Weijingbu, every policy begins with our citizens' needs. As a learning organization, Mereka dapat penghargaan berulang-ulang sebagai kota terbaik. breakfast forums in each department and incorporates discussions from these meetings into its management. This is why Weijingbu is considered a role model for administrative innovation. We have a dream. As a hub city in the northern capital region, Weijingbu aims to increase its value for its citizens. Weijingbu is the administrative center in Killy's North, a top-tier education city and a green city that ensures the coexistence of humans and nature. With the extension of the KTX railway and the construction of the GTX line, Weijingbu will be much closer to Seoul. As the starting point in the Gyeongma line, Weijingbu is in the advance guard towards Russia and Europe in the era of United Korea. Jadi kalau mau ke Rusia memang dulu naik kereta Trans Siberia yang dulu sampai Praha. Opportunity opens its arms to you. We make pleasant changes that will make you smile and make your life happier. Kalau kita lihat bagaimana mereka punya nilai-nilai, saya lihat siapa saja di sana orang-orang di Weijingbu ini, meskipun bukan Kristen, mereka punya nilai-nilai kekristenan yang ada dalam kehidupan mereka. Karena itu terus ditularkan oleh anak-anak Tuhan tanpa mengutip ayat, tanpa langsung menceritakan tentang harus orang menjadi percaya kepada Kristus, tetapi dengan perubahan-perubahan yang mereka lihat begitu nyata bedanya antara anak Tuhan dengan orang-orang yang belum percaya, mereka jadi tertarik. Sehingga minggu lalu sempat saya sampaikan ada pelayanan untuk rumah seperti Panti Reda yang tidak menginap, tapi orang-orang datang ke sana dilayani, orang-orang yang sepuh diperiksa kesehatannya, gizinya diperhatikan, makan diberikan di sana, makan siang, kita pun sempat cicipi makan siang di sana, masuk di tempat panti yang orang-orang sudah tua itu kita makan makanan yang sangat enak, begitu ya. Kemudian di tempat yang sama, mereka belajar berbagai macam hal. Bahkan ketika mereka diperiksa kesehatannya tidak ada masalah, dan mereka mau belajar lagi sesuatu yang baru, mereka boleh ditempatkan lagi untuk bekerja. Kembali bekerja bukan karena mereka kekurangan uang, tetapi mereka bilang supaya mereka produktif. Dan yang lebih unik, yang masuk ke tempat-tempat demikian, lebih dari separuhnya bukan orang percaya kepada Kristus, tetapi karena melihat pergaulannya, mereka mendapatkan nilai-nilainya. Lama-lama hatinya terbuka, cucu-cucunya mulai dibawa ke gereja, disuruh ikut ke sekolah minggu, sehingga anak menantunya alias orang tua cucunya, yaitu anak cucu mereka, anak menantu mereka, mulai bertahap jadi kenal Kristus, masuk ke gereja. Maka gereja itu bertumbuh sekali. Kalau malam hari kita lihat gedung-gedung rata-rata gereja itu pakai neon sign yang salib di sana. Nah, nilai-nilai ini yang ketika diceritakan terus-menerus dan kita saksikan prosesnya, kita percaya World Assembly, World Prayer Assembly yang pertama di sana, kemudian terjadi perubahan meskipun perlu waktu. 20 tahun yang lalu keadaan di sana perekonomiannya jauh berbeda dengan hari ini. Mungkin sama seperti kita, tetapi mereka terjadi akselerasi, percepatan, karena yang penting sebetulnya bukan sumber dayanya. Nah, seperti alam yang ternyata tidak terlalu mendukung. Mereka punya 4 musim, pakaian pun harus berbagai jenis, persiapan harus punya heater, harus punya AC kalau musim panas. Tetapi sekali lagi mutu modal manusia. Maka yang utama adalah apanya? Manusia. Ada satu pelajaran tentang iman, faith. Kata kelanjutannya faithfulness, kesetiaan. Faith and faithfulness ini merupakan satu keterikatan yang kuat berkesampai. Ada satu
ibu pendeta yang kasih tahu sama saya di dalam bahasa Korea ada satu kata kunci yang kalau itu dimiliki oleh orang manapun dia bilang, dan itu secara publik, negara itu pasti maju, tempat itu pasti akan diberkati. Kuncinya ini, kembali kalau kita baca tadi, menghidupi Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, katakan buang, dibuang. Ya. Nah, buang ini kalau punya barang rusak, tidak terpakai, dibuang. Barang berguna, bagus disimpan, betul ya. Dan penerjemahan kita yang dengan kata buang ini sangat baik, sangat tepat, karena dalam bahasa aslinya kata buang ini dituliskan sebagai higeti, dan kata tempat kota, kalau di sini terjemahannya kota, kota ini bukan hanya kota tapi desa juga, bukan hanya desa, mungkin kabupaten juga, bukan hanya kabupaten, tetapi environment, artinya apa? Environment, lingkungan, tempat yang tidak terbatas hanya karena disebut kota maka desa, bukan karena disebut kota berarti kampus, tidak. Oh, kota, kantor kan hanya kecil bagian dari kota, tidak. Sebetulnya arti kata yang kota ini di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan air, katakan air. Ear. Kalau baca Hakim-Hakim pasal 10 nanti saja baca sendiri, di situ kisahnya pendek, tetapi ada satu hakim yang disebutkan memiliki 30 tempat, 30 kota, bukan dia menjadi hakim atas 30 kota, tetapi kekuasaannya begitu besar, begitu luas. Di sini dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Di sini yang asli Jogja siapa saja yang boleh angkat tangan? Asli Jogja, asli Jogja. Boleh lebih tinggi tangannya, asli Jogja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang lain orang buang. Maksudnya begini, ketika kita ditempatkan di satu tempat, bisa saja kita merasa nikmat. Ada orang merasa katakan, wah betah sekali saya di Korea. Kalau saya bisa bahasa ini, saya nggak mau pulang. Saya kalau punya pekerjaan di sini, saya nggak mau tinggalkan kota ini. Katanya begitu. Karena rapi, tertib, bersih, polusinya juga boleh dibilang masih lebih polusi Singapura. Yang terjadi, ada orang yang ke satu tempat belum tentu betah. Saya nggak tanya di sini Bapak Ibu betah atau tidak di Jogja. Tetapi dikatakan kalau bahasa aslinya dikatakan air, ini ditempatkan. Ada satu kata lagi di mana Tuhan taruh ini adalah galah, bukan galah kayu ya, tapi galah ini punya pengertian kita dimasukkan di satu daerah yang mungkin di sini contoh saya ingin tahu kalau begitu yang pendatang tapi kos di sini ya Pak, yang kos atau akan kos atau pernah kos boleh katakan di sini kos anak kos, oh khusus anak kos di tengah ya. Lebih nyaman di rumah atau di tempat kos? Semua bilang di rumah. Kalau yang bilang di tempat kos ada sesuatu di rumah. Mungkin dalam hari mau lepas sehingga lebih cocok di tempat kos. Tentu kurang nyaman. Nah, begitu juga kampung halaman. Bapak Ibu rindu gak kampung halaman? Kadang-kadang ingin mudik, makanya punya kebiasaan mudik hari-hari libur macet, meskipun hotel lebih mahal, tarif kereta api, penerbangan, bis semuanya ada. Terus lah tambah lagi banyak orang tetap pergi karena ingin makan makanan kesukaan, ingin lihat daerah masa kecil. Ada banyak hal seperti itu. Maka kata buang ini ditempatkan di tempat yang belum tentu kita nyaman, belum tentu kita comfortable, tetapi Tuhan mau jangan jadikan batu lompatan. Paling saya kuliah 5 tahun, 4 tahun setengah lah target saya. Saya di kota ini mungkin ya namanya juga menuntut ilmu, asal tinggal saja. Tetapi enggak, bertindaklah seolah-olah kita ditempatkan selamanya di kota tersebut. Tapi bukan nanti kalau orang tua, pulang dong, ini bukan usaha orang tua, enggak, di sini nggak mau pulang. Bukan begitu tentunya. Tanya Tuhan juga, siapa tahu malah orang tuanya yang dibawa ke sini, bisa saja seperti itu. Tetapi kembali, ketika kita ada di satu tempat, doa ini rohani, tapi ayat ini nggak bicara soal doa dulu. Tuhan katakan bukan doa terlebih dahulu, tapi apa terlebih dahulu? Usahakan kesejahteraan kota tersebut. Usaha kesejahteraan bukannya artinya saudara harus bikin kota ini jadi maju dengan cara betul membangun begitu ya, mengaspal jalan, bukan. Tetapi mengangkat sampah
masukkan ke tempat sampah, hasil sampah kita sendiri, itu sudah membantu. Apalagi kalau sampah lain, kita makan mungkin di rumah makan, ada kalanya ada makan bekas orang, ada tisu bekas orang. Mbak, tolong bersihkan. Tapi kalau ramai penuh dan kita sudah lapar, bisa saja mangkoknya kita pindahkan ke meja lain. Kita ambil tisu yang baru dari meja, kita ambil tisu yang bekas-bekas orang di meja itu, kita taruh di mangkok lain, supaya kita cepat untuk bisa makan. Tapi kalau kita punya hati bahwa langit dan bumi ciptaan Tuhan, emas punyaku, kata Tuhan dalam Hagai 2 ayat 9, perak punyaku. Kalau gunung, lembah, laut semua Tuhan yang ciptakan, barang tambang termasuk emas, perak juga kepunyaan Tuhan. Segala sesuatu milik Dia, betul? Sekalipun restoran itu kita tahu pemiliknya siapa, tetapi sesungguhnya pemilik yang sejati siapa? Tuhan. Nah, waktu kita lakukan sesuatu yang baik untuk kepunyaan Tuhan, Tuhan senang atau tidak? Senang. Maka ayat ini berkata juga, kan? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ini kita cuma berandai-andai, ya berandai-andai. Ini Yogyakarta, termasuk dengan Slemannya, Bantul. Paling Jogja kan orang seringkali ingatnya kota, tapi sebetulnya provinsi kan, daerah istimewa Yogyakarta. Senang loh kita dapat juga istimewa, ya. Kalau Jakarta tidak istimewa, hanya khusus daerah khusus ibu kota. Kita daerah istimewa. Jogja ini ada kabupaten mengelilingi kota Madia. Kabupatennya apa saja? Yang di selatan apa? Bantul. Terus apa lagi? Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman. Ada berapa kabupaten di Jogja? 5. 5 apa 4? 5 apa saja? Wates, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo. Saudara kalau mencari rumah tanah di daerah manapun, saudara tanya beliau. Tahu semua daerahnya, kita belum tahu daerah-daerah tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalau ini kita mewakili mungkin ada yang tinggal di Sleman, ada yang tinggal di Bantul, ada yang tinggal di Kodia, kita semua ini. Tapi ternyata yang secara keuangan cukup berlimpah ataupun konglomerat hanya yang 4 di depan ini. Ini bos industri apa misalnya transportasi. Ini misalnya untuk makanan, ya apa minuman segala macam. Ini mungkin apa lagi? Pokoknya ada lah ya. Yang lain semua maaf ini tidak dengan iman, kekurangan, menderita, susah. Provinsi kita ini boleh dan sejahtera atau susah? Susah. Cuma 4 orang ini yang sukses. Tetapi kalau seluruhnya berkecukupan, bahkan berkelimpah, makmur, bisa menolong orang di provinsi lain, bahkan kadang-kadang impor saudaranya dari luar pulau, dari luar kota, supaya kerja bisnis sama-sama di sini karena kita kurang orang supaya kita maju. Semua ini secara gampangnya materi. Kita belum bicara soal rohani dan lain sebagainya. Secara materi berlimpah. Provinsi ini provinsi yang makmur atau provinsi yang susah? Makmur. Maka kalau kita mengupayakan kesejahteraan kota di mana kita dibuang, kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita. Katakan sama-sama saya. Kesejahteraan kota, kesejahteraan saya. Kota sejahtera, saya sejahtera. Nah, kita pakai kebalikannya. Maka kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Kita bisa hebat diberkati Tuhan, kan mintalah sama Tuhan. Tapi yang lain tidak, sia-sia. Saudara pernah dengar tikus mati di lubung padi? Kalau saudara punya uang 1 karung, pecahan 100 ribuan, asli. Tapi saudara ditaruh di satu pedalaman di Afrika sana, yang jangankan mau toko saja nggak ada. Saudara mau minum yang agak segar, harus cari papan daerah pantainya mungkin buat kupas. Pengen makan snack yang manis-manis terus panjat sambil buat, pengen sesuatu harus berburu dulu. Uangnya nggak berguna, betul ya? Tetapi kalau kita punya uang secukupnya di tempat yang serba ada, uang itu berguna, bisa kita pakai. Apalagi kalau uangnya pun berkarung-karung dan tempatnya fasilitasnya lengkap, kita bisa berkati orang lain, betul? Sekali lagi, kita harus sejahtera. Tujuannya bukan kita pribadi,
sejahtera. Dan ketika kita semua sejahtera, kota ini sejahtera. Jangan sampai semua sejahtera kita melarat sendiri. Tetapi kalau spiritnya dari Tuhan, semua kena bagian. Maka tadi, para senior citizen yang usianya sudah usia sepuh, yang harus sudah pensiun, tapi kalau ternyata di tempat pelatihan itu ingin berlatih lagi menjahit, belajar komputer dan sebagainya, dan ketika dilihat ini bisa masuk untuk pekerjaan secara umum, mereka dipekerjakan lagi. Termasuk sopir yang mengantar kami ini usianya 60 lebih, hampir 70, tetapi karena cekatan dan lain sebagainya secara fisik, makan dijaga secara gizi, mereka bisa bekerja lagi untuk berkati orang lain. Kotanya sepi, maksudnya secara jumlah penduduk nggak sepadan kayak kota-kota di Indonesia. Bapak Ibu, pertama kita harus menyadari tempat di mana kita berada adalah kesejahteraan kita juga, begitu juga sebaliknya. Maka kalau yang kuliah, tempat saudara atau saudari berkuliah, kalau kampus tersebut menjadi baik, kampus itu bagus, kampus itu bersih, kita pun nyaman, betul? Kampus di Jogja yang paling bagus apa ya? Wah, langsung menjawab semua. Radio UGM, apa semuanya UGM, masing-masing punya kampus favorit, betul ya? Kalau kampusnya bersih seperti apapun, saya dulu kuliah di Salemba, karena UI dulu masih Salemba, ekonomi, doktorat sampai sekarang masih Salemba karena dekat dengan RSCM. Kemudian menjelang saya skripsi, pindah ke Depok ekonomi. Dulu fisik duluan, saya pernah kuliah di fisik 1 tahun, terus UMPTN lagi, sebentar lagi dari ekonomi saya pindah. Fisik pindah duluan ke sana, saya diajak sama, oh kampusnya besar loh, kayak kebun raya, ininya. Ada yang pernah nggak ke kampus Depok? Itu ada bis kampus kuning, ada sepeda di mana saja bisa dipakai. Tapi begitu saya mau skripsi pindah ke Depok, yang cerita teman-teman yang angkatan pertama pindah, fasilitasnya sudah mulai berkurang. Telepon umum masih, waktu itu masih zaman orang masih pakai telepon umum. Saya mau telepon sampai sana, kabelnya ada, gagalnya sudah ada. Mungkin tukang lotek perlu. Ada yang perlu diangkat ke bunyi. Begitu mau baca pergerakan sudah coret-coret spidol. Bambang Love Budi, kasih hati. Ya, pokoknya begitulah. Masuk ke toilet, toiletnya bagus, bersih, tetapi karena merasa nggak ada yang memiliki, nggak ada seperti petugas yang pakai checklist di ngomong, air mati, begitu ya, kotor dan sebagainya. Kampusnya bagus, kalau kita buang sampah sembarangan, terus orang lain mikir, dia juga buang sembarangan, saya juga. Seringkali kita yang jelek niru kan. Kalau orang lain yang buang sampah, saya enggak. Tapi kalau buang sembarangan itu tambah lama tambah parah. Begitu juga tentunya tempat kerja, lingkungan kita tinggal, gereja di mana kita beribadah. Kalau kita menjaga sungguh-sungguh, sadari kesejahteraan tempat di mana kita berada adalah kesejahteraan kita juga. Begitu juga sebaliknya. Amin. Kasih tahu satu dengan yang lain apa maknanya, kasih tahu. Jangan lihatin saya, lihat sebelahnya. Kalau belum kenal, kenalan dulu. Mungkin ada beberapa juga teman-teman karena perubahan tahun ajaran ada yang bergabung di sini. Toleh kenalan dulu. Kamu dibuang ya. Kita upayakan sama-sama. Karena sejahtera tempat ini, sejahtera kamu juga, kesejahteraan kota ini, sejahtera kita juga. Ya. Amin. Lakukannya dengan cara apa? Mengupayakan dan mendoakannya. Ini kata tidak asing. Ora labora. Bukan ora labora. Yang kedua, bagian pertama tadi menyadari, menghidupi Yeremia 9 ayat 7. Yang kedua adalah hidup memiliki uri. Yang tadi dibilang, uri ini gabungan dari integritas, cinta akan tanah air, dan kesetiaan. Ada orang memiliki integritas, tetapi belum tentu cinta tanah air. Orang salut lihat orang itu, janjinya ditepati. Secara moral baik, tidak merugikan orang lain. Tetapi begitu terjadi sesuatu di negeri, kabur. Ada orang mungkin cinta negeri, berintegritas, tetapi area-area tertentu mungkin di hadapan manusia baik, tapi belum setia sama Tuhan. Karena alternatif lain, fasilitas-fasilitas lain, terpaksalah menyangkal iman. Maka uri ini gabungan dari integritas,
kesetiaan. Integritas adalah keselarasan perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemarin saya melayani satu persekutuan. Saya sempat katakan, kalau bohong, boleh nggak bohong? Nggak boleh bohong. Kalau untuk kebaikan, boleh untuk kebaikan. Ya, bohong untuk kebaikan boleh. Sebelum berita Allah katakan jangan bersaksi dusta kecuali untuk kebaikan. Itu lagi berdusta lagi, nggak boleh. Cuma contoh. Nah, kalau gitu saya pernah ngomong kan, masih ingat, bohong itu ada rahasianya. Apa rahasianya bohong? Saya tanya. Apa rahasianya berbohong? Berbohong itu ada rahasianya. Apa rahasia berbohong? Jangan sampai ketahuan Tuhan. Apa rahasia berbohong? Jangan sampai ketahuan Tuhan. Nah, kalau saudara sanggup bisa lakukan, berbohonglah. Tetapi ternyata Tuhan pasti tahu. Nah, waktu saya bilang kalau rahasia berbohong adalah jangan sampai ketahuan Tuhan, satu orang bilang sama saya, oh ini kata ini sebelah saya, bohong itu harus konsisten. Dia bilang, betul apa salah? Bohong itu harus apa? Konsisten. Karena kalau orang bohong bisa lupa, karena bukan dengan sesuatu yang benar. Tapi saya bilang hati-hati kalau definisi bohong itu harus konsisten. Perhatikan, keselarasan perasaan, pikiran secara logika harusnya seperti itu, tetapi karena kita tahu secara perasaan ini secara manusiawi lah kita melakukan dengan baik. Ada orang dihukum minimal 5 tahun harusnya dihukum. Tapi kalau orang yang sangat berjasa, bukan hanya bagi kota tapi bagi negara, tetap hukumnya tidak boleh dilecehkan. Tapi hukuman yang harusnya minimal 5 tahun hanya dikenakan 3 tahun, dan 3 tahun itu pun hanya seperti pencekalan. Karena ada faktor apa di sini terlibat? Perasaan. Nah, perasaan, pikiran, perkataan. Karena bisa saja perasaan kita A, perkataan kita B. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Bahkan perkataan harus selaras dengan apa? Perbuatan. Ada orang katakan, do as I say, not as I do. Kerjakan seperti apa yang saya katakan, bukan seperti apa yang saya perbuat. Karena yang dia perbuat salah. Tapi keselarasan ini pun keselarasan dalam hal yang benar. Soalnya kalau pikirannya selaras dengan perasaannya, sesuai dengan perkataannya, sama dengan perbuatannya, dan dia adalah bos mafia, perasaannya keji, pikirannya pun menghalalkan segala cara, perkataannya pun menipu, mungkin dalam tadi perbuatannya pun kejahatan yang dilakukan. Berarti ini selaras yang keliru. Nah, integritas ini digabungkan dengan cinta tanah air. Katakan cinta tanah air, bangsa dan negara. Diperjelas kenapa bangsa dan negara. Kembali saya tadi ada yang dapat beasiswa orang-orang India. Bisa nggak kalau mereka melakukan permen buang sampah sembarangan? Karena mereka katakan ini bukan tanah air saya, ini tempat sampah yang besar. Banyak orang aspalnya besar. Khususnya kita, Indonesia ini terdiri dari berbagai suku. Di Pulau Jawa saja ada Jawa, ada Sunda, jauh berbeda. Saya berasal dari Jawa Barat. Lagu-lagu Sunda, lagu-lagunya lebih kepada mendayu-dayu, sedih, nada-nadanya bukan yang rancak gembira. Karena sejarahnya Jawa Barat dijajah peperangan kalah terus-menerus, sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur ini punya kerajaan-kerajaan besar. Ada Majapahit, ada Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan nama-nama jalan itu pun dipasang di ibu kota Jakarta, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, dan termasuk juga keraton-keraton di Jawa Barat. Sampai keraton di mana yang mau jadi keraton? Cirebon ya? Itu pun perbatasan. Coba ngomong Sunda halus sama orang Cirebon, saudara dikeluarinnya palung puji Tuhan sama nasi apa? Jamblang. Karena orang Cirebon ini bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda misalnya, tapi separuh-separuh. Karena tengah-tengah itu kan tengah-tengah. Jadi kalau dari Jawa Baratnya berbeda. Ditambah lagi dari pulau-pulau yang ada, ditambah lagi etnis-etnis yang ada di Indonesia. Maka kalau dibilang cinta tanah air, di Malaysia, di Singapura, ada orang-orang India, orang-orang Arab, orang-orang Chinese yang ternyata sekolahnya pun tetap kalau di Singapura ada selain Melayu, Inggris, Tamil, Mandarin misalnya seperti itu. Tapi mereka tetap majulah Singapura. Adalah saya kalau kita Bhinneka Tunggal Ika, tapi mau diwarnainya beda-beda masing-masing.
cinta tanah air saja, katakan cinta bangsa dan negara, cinta bangsa dan negara. Amin. Orang pendatang sekalipun dari Prancis kan tinggal di Indonesia, kemudian dia jatuh lagi sampai Indonesia, menyebutkan 5 sila, menyebutkan pengakuan yang di Indonesia Raya, jadi warga negara Indonesia, cinta tanah air bukan lagi berarti dia mencintai yang sana, mencintai yang ada di bumi pijak, langit dijunjung. Kesetiaan kepada Tuhan dan kepada otoritas, ini kita akan lihat kan. Integritas satu. Tadi bagian pertama apa? Bagian pertama sekali apa? Menghidupi Yeremia 29 ayat 7. Bagian kedua apa? Early. Nah, early bagian yang pertama ada integritas. Definisinya who you are when nobody's around. Siapa kita ketika tidak ada orang lain di sekeliling kita. Artinya hidup pribadi sama hidup publik sama. Ada orang kehidupan di depan umum berbeda dengan kehidupan pribadi. Di depan shalom, Tuhan berkati, puji Tuhan. Di rumah nggak ada orang. Jungan, asem, matang. Tadinya mau mati sama asu. Kalau di depan umum berbeda. Depan umum iya. Kalau nggak ada orang, nah kelihatan ya. Maaf ya, tidak menjadi baru. Siapa kita ketika tidak ada orang lain di sekitar kita? Siapa kita ketika tidak ada orang lain di sekitar kita? Sekarang di TV tertentu ada acara yang namanya CCTV. Pernah lihat? Pernah? Yang di syuting-syuting begitu ketawa-ketawa. Saya pernah lihat satu serius sekali. Orang ini mau pulang kantor, ternyata sudah jamnya melewat. Dia masih di syuting, dia lihat ada dispenser, galonnya airnya habis. Dia bisa aja tinggal pulang, tapi dia ambil dulu itu galon. Wah, kalau sampai di situ bosnya lihat bagus kan? Dia ambil galon baru, dibuka tutupnya, dia tuang ke gelas, diminum, dituang ke gelas, diminum. Harusnya itu galon baru yang ditaruh. Ini kan dituang, diminum, dituang. Rupanya supaya berkurang. Setelah dia berkurang di pojok, maaf kalau saya peragakan kurang sopan, ya pipis itu galon. Dia pasang di mesin dispenser. Syukur ada CCTV. Dan kira-kira orang itu dapat promosi apa naik gaji. Itu saya lihat di TV itu. Saudara ada yang pernah lihat? Nggak suka nonton TV ya? Tidak bisa. Oh bukan nonton bola. Aku berhasil loh anaknya. Chili. Menang-menang. Sakit sama-sama. Saya perpanjang dulu. Perpanjangan masih seni. Kemudian apa? Dia bilang itu yang jatuh kepalanya suka keluar gitu ya. Lihat kan? Yang kepalanya jatuh. Neymar dibayar mahal gitu. Itu saya kenal dia. Itu nonton. Syukur ibadahnya pada kan ya. Kok saya tahu saya juga nonton. Tapi kita bareng. Keselarasan sekali lagi perasaan, pikiran, perkataan dan perbuatan yang benar, katakan yang benar. Jadi selarasnya siapa? Yang benar. Kalau yang benar standarnya apa? Kebenarannya itu firman Tuhan. Indikatornya salah satunya harta, tahta, seksualitas. Di TV selalu tahta, harta, wanita sebetulnya jadi kayak kambing domba. Sebetulnya pria juga bisa ya. Bukan kemudian waria juga bisa saudara. Ini bagaimana dengan keuangan? Apakah uang itu ditaruh di rekening di audit terlebih dahulu, ataukah dicuci uang, atau ditaruh di ruang karaoke? Ada yang taruh uang di ruang karaoke? Itu kalau anak kecil terus masuk ke usia remaja, dari remaja pemuda-pemudi. Biasanya di sini kalau anak-anak SD sekolah minggu, begitu SD lulus, mana siapa? Kalian sudah mulai tidak lagi di sekolah minggu. Ini masa apa namanya? Akil balik. Masa apa?
Kalau dari anak-anak remaja, akil balik. Kalau udah tua, taruh uang di dalam keluarga namanya akil mokar. Dan begitu banyak orang membawa uang, sesuai dengan uangnya bisa mempertahankan tahtanya, karena tahta ini diperoleh dengan uang yang sangat besar. Dan satu lagi bagian seksualitas. Berulang-ulang kita lihat, rasanya bosan lihat TV seperti itu. Integritas sangat penting di mata Tuhan. Amin. Nah, contohnya mari kita buka firman Tuhan Ayub 2 ayat 3. Kalau buka Ayub 2 ayat 3, yang kebetulan bawa di HP-nya bisa buka bahasa Inggris, tolong buka bahasa Inggris. Kita baca lihat bahasa Indonesia sama-sama Ayub 2 ayat yang ketiga. Ayub 2 ayat 3. Kisah Ayub ini kisah apa ya Bapak Ibu? Kisah orang begitu menderita. Kenapa dia begitu menderita? Dia sebetulnya saleh, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi satu ketika iblis bilang, kalau hartanya diambil, kalau kesehatannya pun ternyata menurun, kalau pokoknya tidak nyaman, dia belum tentu menyembah Tuhan. Tuhan katakan tidak. Ayub ini istimewa di hadapan Tuhan. Nah, iblis hantam Ayub, tapi Tuhan katakan nyawanya tidak Tuhan izinkan untuk diambil. Anak-anaknya tewas semua, 10 orang. Habis lumba-lumba sapi keledainya habis dijarah, kejatuhan tembok dan lain sebagainya rusak. Kita lihat Ayub 2 ayat 3. Mari baca sama-sama. 2, 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Bolehkah kita lihat bahasa Inggris? Kalau yang ada bahasa Inggris, sama-sama saja biar sedangkan buka King James misalnya. Ada? Baca dengan keras ayat 3. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that fear God and is with evil, and still he holdeth fast his, katakan apa? Integrity. Integrity bahasa Indonesia-nya apa? Integritas. Banyak bahasa Indonesia ditambahkan. Apalah yang sekarang hari ini zaman saya kecil kata canggih itu nggak ada. Betul ya? Canggih itu belum datang berkata canggih. Kendala. Yang benar kendala atau gendala? Kalau untuk traktir, gundala. Ada lagi apa lagi? Elegi. Kalau elegi apa artinya? Pernah dengar kata elegi? Siapa yang pernah dengar kata elegi? Penggemar kalau kayak dia adik. Itu yang menyebutkan elegi. Artinya apa? Tanya sama rumput yang berguna. Tetapi di ayat ini dikatakan integritas, integrity. Apa yang Tuhan banggakan tentang Ayub kepada iblis bukan hartanya. Iblis bisa kasih harta, gunung kawi laku, pesugihan banyak. Bukan kesehatannya, dukun pun di mana-mana ada. Dan sampai ini hari ini dukun pasang di tiap-tiap industri segala macam, anak makeo, cucu makeo, dukun di mana-mana ada dan masih ada orang pergi ke sana. Apa yang iblis tidak punya? Integritas. Maka ketika Tuhan katakan integritasnya Ayub, iblis nggak tahan. Ayat berikut, betapa Tuhan sangat menghargai integritas. 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Bapak Ibu, siapa orang paling cerdas di muka bumi? Siapa orang paling berhikmat di muka bumi? Salomo. Salomo minta apa sama Tuhan? Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, dia tidak meminta hal-hal lain. Yang dia minta apa? Hikmat. Tapi Tuhan nggak kasih cuma-cuma. Tuhan kasih pernyataan di dalam bagian ini dari 1 Raja-Raja 9 ayat 4, perbandingan dengan ayahnya David, man after my own heart. Kata Tuhan, ini orang yang berkenan di hatiku. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Baca sama-sama, 2, 3.
mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka terus Tuhan kasih tahu sama pada Tuhan tentang kerajaannya. Tapi ayat ini kembali, kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, lihat di dalam bahasa Inggris, karena ada satu konsistensi yang digunakan di dalam bahasa Inggris yang berbeda dengan Alkitab kita tadi berbahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya apa? 1 Raja-Raja 9 ayat 4 yang sudah bisa buka, baca sama-sama dengan keras. And if thou will walk before me as David thy father walked in integrity of heart, dan selanjutnya. Di bagian ini dikatakan integritas ini tentang tulus, betul ya? Tentang apa? Tulus, katakan tulus. Tulus. Tetapi kalau tadi di bagian Ayub dikatakan adalah jujur, saleh. Tetapi kalau bahasa Inggris cukup dengan satu kata integrity. Tapi bahasa Korea kurang integrity. Harus ditambah dengan apa? Cinta bangsa dan negara. Tambah lagi apa satu lagi? Setia. Katakan cinta bangsa dan negara. Setia. Integritas. Ya. Cinta bangsa dan negara. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Amin. Saya senang lihat bungkus rokok 5 tahun lalu, tulisannya selalu apa? Peringatan pemerintah. Merokok dapat menyebabkan penyakit gangguan jantung, kanker, gangguan kehamilan dan janin, dan impotensi. Bahasa Inggrisnya ditulis secara internasional government warning. Peringatan pemerintah merokok itu seperti itu. Nah, kalau pemerintah dikatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, artinya di bungkus rokok itu suaranya siapa? Suara Tuhan. Nah, yang sekarang hari-hari ini bungkus rokok lebih ekstrim di iklan rokok, tulisannya apa? Merokok membunuh. Dan 10 perintah Allah katakan jangan membunuh. Kalau orang tanya sama saya, merokok dosa atau tidak? Dosa, saya bilang. Merokok dosa atau tidak? Dosa. Ayatnya di mana? Itu sudah jelas. Tidak ada pemerintah yang datang tidak berasal dari Allah. Era alam merokok, tulisannya peringatan pemerintah, betul ya? Nah, sekarang WPA jadi 2 terus dinaikkan, KPK begitu aktif, bahkan menteri agama pun bisa kena, bukan agama minoritas, itu pun bisa kena. Berarti Tuhan sedang bekerja dengan diri kita. Amin. Nah, hal yang sama ketika saya melihat peringatan pemerintah, saya harus jelaskan kepada orang tidak ada pemerintah yang kepada Tuhan. Peringatan pemerintah yang bungkus rokok sekarang diperjelas soal pemerintah. Tulisannya apa? Merokok membunuh. Meskipun membunuh diri, bunuh diri juga dosa. Orang berpikir bunuh diri soal masalah selesai di bumi, dia dapat masalah baru, kematian kekal siksa siang malam. Karena dia apa? Membunuh. Begitu bunuh diri dia mati, nggak sempat bertobat. Kalau bunuh orang lain masih bisa bertobat. Kalau bunuh diri, nggak bisa bertobat. Masalah baru selama-lamanya. Katakan saja, jangan bunuh diri, jangan merokok. Rokok dosa. Karena sebelum perintah Allah katakan apa? Jangan membunuh. Rokok bilang merokok membunuh. Artinya kalau orang rokok bunuh. Amin. Amin. Jangan jualan rokok juga. Amin. Tapi beli asalnya juga. Pertanyaan, kalau pemerintahnya kacau bagaimana? Kalau pemerintahnya korup bagaimana? Kalau pemerintahnya bobrok bagaimana? Tanya satu lagi. Kalau pemerintahnya bobrok bagaimana? Kalau pemerintahnya kacau bagaimana? Nggak usah khawatir, saudara. Apa yang harus kita kerjakan? Bersiap taatlah. Doakan. Iman kita pasti bertumbuh. Kalau kita melihat hal-hal kecil saja, kita doakan Tuhan jawab. Ya kalau pemerintah, kalau saya sih dengan iman melihat sekarang Indonesia terus menjadi perubahan. Saya percaya kita semua sedang lihat kan? Perubahan terus terjadi. Termasuk tadi bungkus rokok itu yang dikoleksi dari yang lama.
versinya masih gak ada sama sekali peringatan. Versi yang kedua, peringatan pemerintah. Versi yang terakhir apa? Merokok membunuh. Sekarang jelas kan? Sebelum perintah Allah. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana dia ingini. Artinya, kalau kita doa sama Tuhan, Tuhan bisa rubah pemerintah yang bengkok sekalipun. Karakter orang bisa dirubah. Katakan sama saya, manusia bisa berubah. Entah jadi lebih baik, entah jadi lebih buruk. Bisa kan orang yang kita kenal berubah? Jadi lebih baik, jadi lebih buruk. Supaya jadi lebih baik, apa yang harus kita lakukan? Doakan. Doakan. Dan doa kita pasti tidak dikabul. Kita berdoa, Tuhan bikin dia jadi lebih buruk, Tuhan bikin dia jadi lebih buruk. Gak bakal dikabulkan. Ya, dia yang sudah mengutuki, malah diubah jadi berkat oleh Tuhan. Apa yang keluar berkat, semua berkat. Saudara pernah nggak lihat sesama saudara, mungkin yang sudah nikah pasangannya, mungkin yang punya anak-anaknya, yang belum punya anak lihat orang tuanya, yang belum nikah lihat kakaknya atau adiknya, yang nggak punya adik lihat temannya, itu ada kekurangan. Terus kekurangannya cukup mengganggu, mungkin sedikit menjengkelkan, lama-lama ngeselin, bahasa Jawanya bencengok, gitu ya. Terus kita tegur, kita kasih tahu, dia berubah, senang ya? Senang. Tapi ketika kita tegur, kita kasih tahu dari halus sampai kasar, dia nggak berubah juga. Akhirnya jadi perang, keras-kerasan, ngomong-ngomong, bahkan mulai main tangan, main kaki dan lain sebagainya, nggak berubah juga. Yang harus berubah siapa? Kitanya. Bertobat, kita nggak bisa merubah orang lain. Katakan saya tidak bisa merubah siapa? Diri sendiri. Merubah diri sendiri aja nggak bisa, betul ya? Siapa yang bisa merubah manusia? Penciptanya. Kalau Tuhan yang bisa, maka orang-orang yang kita lihat kita sudah kita kasih tahu tidak bisa berubah juga. Bukan dengan keras. Kalau dengan keras paling dia berubah karena takut. Nanti satu saat terjadi yang buruk sama kita, dia berubah, dia bersama. Tapi kalau dia segan, dia bisa nurut. Tetapi kalau itu benar, kalau tidak benar, dia juga tidak mau. Tapi kalau kita doakan, pasti jadi perubahan. Amin. Begitu juga pemerintah. Kalau pemerintah yang tidak nyaman, hati raja-raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana dia ingini. Dengan firman kita harus jadi pelaku kan? Kalau gitu, kalau kita dengar firman ini, pelakunya kita. Kalau jangan mencuri, kita jadi pelaku firman, jangan pernah mencuri. Ya. Entah curi dengar, entah curi lihat, nyontek, dan lain sebagainya. Kalau firman Tuhan katakan mengucap syukurlah, kita jadi bukan hanya mendengar, tapi kita jadi apa yang kita lakukan? Mengucap syukur. Kalau firman Tuhan ini, kasih tahu sama sebelahnya. Bagaimana cara pelaksanaannya? Jawab. Pelaksanaannya siapa apa? Apa pelaksanaannya? Pertama-tama aku nasihatkan supaya menaikkan apa? 2, ucapan syukur. Apalagi? Wah, masih tanya. Bergabung. Saya dapat satu bahan karena waktu di Korea ikut sekolah doa, dan bahan ini begitu bagus karena sudah diujikan di bangsa tersebut selama 20 tahun terjadi perubahan besar secara kekristenan, terjadi perubahan yang besar-besaran, dan mereka lagi berdoa lagi. Episode kedua adalah supaya terjadi pemulihan ketika terjadi penurunan. Tolong doakan juga, mereka minta. Dan ini kalau cuma dibagikan di pertemuan doa hari Selasa, mungkin gak banyak orang yang bisa dengar. Kalau bikin training khusus waktu kita bikin repot. Ada yang bisa ikut kesan, tambah lagi kegiatan itu ikut akhir zaman. Saya percaya Tuhan mau berkata, mungkin kita bisa bahas juga di hari Minggu hal-hal penting tentang doa yang saya pun baru saja mengerti dan rasanya benar-benar unik. Bukan cara kerja. Kalau kita mengerti rahasianya, kita diberkati Tuhan. Amin. Melihat tadi ini semua, berdoa juga untuk siapa yang akan dipercayakan Tuhan untuk ke depan. Amin. Amin. Ini orang Korea. Apa kata dia? Kalau Tuhan nomor 1, kalau 2 siapa? Apa? Kita harus tetap netral. Kita harus tetap apa? Netral. Harus tetap netral. Poin ketiga, kesetiaan. Mari kita sama-sama. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara kecil,
ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Banyak hal besar kita bisa mimpikan, banyak hal besar kita bisa rencanakan, tapi kalau yang kecil-kecil tidak dikerjakan, tidak mungkin yang besar terjadi. Sedikit-sedikit lama-lama jadi maka yang kelihatannya kecil bukan karena kata orang, Roh Kudus mengingatkan, mulai coba kerjakan, pasti akan bekerja. Amin. Mulai saat duduk kan, kapan waktu dimasukkan Pak Eko, lupa sudah saat duduk gitu ya. Yang kedua, mari baca sama-sama. 2, 3. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada? Saudara dipinjam sepeda motornya oleh teman, atau dipinjam kendaraan mobil oleh teman, atau dipinjam apa sesuatu oleh teman. Terus dari kembalikan. Begitu dikembalikan, kotor. Selain kotor, ada yang tidak berfungsi alias rusak. Kira-kira kalau teman kita itu pinjam lagi, kasih pinjam apa tidak? Saya bilang ya. Kalau kita hal yang sama, kalau kita pinjam barang orang, bagaimana? Saya pernah dipinjamin mobil, waktu mau dikembalikan, waktu saya ngangkat ada hal yang saya harus urus, tapi saya cuci dulu. Nah kalau cuci sendiri terbatas, oloknya segala macam, saya bawa ke tempat pencucian. Ada tempat pencucian yang cepat masuk, saya bilang oloknya tetap habis, bawa yang saya yakin paling bersih seperti. Setelah dicuci bersih, dikembalikan. Yang terima tanya, mobil saya kamu salonin ya? Kira-kira, lain kali kalau saya pinjam lagi gimana? Cari mobil lain yang lebih kotor. Tapi poinnya apa? Katakan sama-sama saya, setiap perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Yang berikut adalah setia dalam harta orang lain, Tuhan kasih harta sendiri. Ada orang kalau harta untuk diri sendiri dia jaga baik. Saya dulu kerja di bagian purchasing. Setelah saya kerja di bagian purchasing udah dipermak macam-macam oleh atasan, kalau nawar, kalau pilih barang segala macam. Akhirnya saya masuk di gereja, jadi poster merangkap suruh belanja. Nah waktu saya belajar, saya pulang agak lama diinterogasi oleh batuannya orang Korea, suami istri. Kenapa lama? Saya bilang saya nyari tempat A, tempat B, tempat sekian harganya sekian, karena saya udah biasa kerja untuk di sini, tempat yang harganya sekian, tapi barangnya begini di sini. Terus kamu bilang mana? Saya tawar lagi, ternyata ini bisa terus. Saya bilang, jadi ini proses. Bagaimana kalau begitu kamu bisa melayani Tuhan? Karena ada orang dulu ikut kami suruh beli barang, karena pas gereja dia nggak tawar, nggak beli lagi, ambil aja. Tapi kalau buat dirinya sendiri dia tawar mati-matian karena ngerasa uang sendiri. Nah saya karena setiap kali dibayar kalau pergi, saya kalau beli buat diri saya sendiri, saya cepet-cepet aja beli. Kalau mau dagang terlalu mahal, kalau baik saya ambil. Tapi kalau untuk gereja saya periksa sungguh-sungguh. Kenapa? Itu uangnya bukan uang saya, uang siapa? Uang Tuhan. Saya pergi sama beberapa anak survei alat musik ini. Mungkin orang bilang kok rewel amat. Karena bukan buat saya pribadi. Buat pribadi pun sekarang, karena kita sadar uang kita buat uang Tuhan, harus sungguh-sungguh juga cek. Ada satu gereja barangnya banyak, ada sofa, ada apa, ada apa. Orang bilang, oh ini banyak ya barang-barangnya. Iya Pak, ini dari jemaat. Oh jemaatnya suka memberi. Bukan kalau mereka beli barang baru yang rusak, jadi kasih ke tempat kami. Ketiga, 2, 3. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mengerjakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Katakan, setiap perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Setia dalam harta orang lain, Tuhan kasih harta kita sendiri. Setia dalam harta yang fana, Tuhan kasih harta surgawi. Amin. Amin. Dari kesetiaan ini, apa yang Tuhan katakan? Ketika ada orang-orang yang menghadap, Tuhan katakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan perkara tanggung jawab dalam perkara yang besar. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Sama perkataannya. Hamba yang baik dan setia. Kita mau dipuji seperti ini atau kebalikannya? Hamba yang cuma 1 mina, tidak dihabiskan, dibungkus kain, tidak dihambur-hamburkan, tapi kata Tuhan, hai kamu hamba yang
Setia kepada siapa? Jelas yang pertama setia kepada Tuhan. Yang kedua, mari baca sama-sama. Maleakhi 2, 15 sampai 16. Maleakhi 2 ayatnya 15 sampai 16. Ingat Maleakhi, ingat apa? Ingat Maleakhi, ingat apa? Ingat kesetiaan. Ingat Maleakhi, ingat apa? Ingat kesetiaan. Mari kita baca Maleakhi 2 ayat 15 16. Saya bacakan terlebih dulu ayat 14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15 sama-sama 2-3. Bukankah Allah yang kesal menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang lebih pakaian dari kekerasan firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Yang berikut tentang kesetiaan termasuk otoritas di atas kita. Yang pertama orang tua. Efesus 6 1-3. Rasanya kita semua hafal. Karena itu perhatikanlah apa? Hormatilah ayah ibumu agar panjang umurmu dan berbahagia hidupmu. Katakan paket panjang umur, bahagia. Untuk apa panjang umur kalau menderita? Bahagia pendek umur, sayang juga. Lebih enak apa? Bahagia dan panjang umur. Kuncinya apa? Hormat orang tua. Hormat orang tua berarti kalau masih hidup kepada berapa orang kita hormat? 4. Kepada berapa orang? 4, betul. Kenapa 4? Pernikahan bukan juga, tapi 1. Ayahnya dia, ayah kita juga. Karena kita pun dulu izin gitu ya. Mungkin hobinya catur, kita main catur supaya dikasih anaknya. Hobinya apa? Kita ngobrol mungkin lah ya. Terus ibunya pun yang melahirkan dia. Kalau nggak ada ibunya, nggak ada dia, nggak keluar dari botol kan. Jangan nikah sama jin. Maka hormat juga sama orang tua. Hormat sama orang tua hal sepele, hal kecil, menyapa, terus menabur uang ya, SMS, telepon, kontak segala macam dan lain sebagainya. Amin. Amin. Tudung rohani, bahasa Inggris spiritual covering. Ibrani 13 ayat 17. Mari kita baca 2 ayat lagi selesai. Ibrani 13 ayat 17. Dapat? Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Terjemahan aslinya, merugikan. Merugikan itu apa? Artinya gini, saudara punya pemimpin sel, itu tudung rohani. Saudara punya gembala, itu tudung rohani. Saya sebagai gembala punya ketua sinode, itu tudung rohani saya. Artinya begini, kita ikut Tuhan, Tuhan tahu tempatkan orang di atas kita. Mana mungkin kita akan bisa katakan kita bisa melayani Tuhan yang tidak kita lihat. Kalau kepada manusia yang kita bisa lihat saja pun sikap kita tidak seperti kita melakukan demikian. Yonatan itu bersahabat dengan Daud. Bahkan Yonatan mengasihi Daud dengan luar biasa sampai dia berani serahkan senjatanya kepada Daud. Kalau dia dibunuh bisa. Kenapa Yonatan begitu mengasihi Daud? Ketika saya mau dalam doa, Tuhan jawab. Yonatan mengasihi Daud karena Daud mengasihi Saul yang berulang kali mau bunuh Daud. 2 ayat saya dengan jelas katakan menombak Daud, tapi tiap kali luput kena dinding. Tetapi terhadap raja, pemimpin yang berbuat jahat sama dirinya, Daud tetap respect dan hormat. Dia tetap maju ke medan perang belain rajanya. Bahkan ketika buang ada hajat di gua 2 kali kesempatan Daud bisa bunuh, dia tidak bunuh dengan tangan gemetar, itu pun pegang puncak jubahnya. Maka Yonatan mengasihi Daud karena Daud mengasihi ayahnya, yang jelas-jelas dia tahu bahwa ayahnya mau bunuh sahabatnya ini. Bahkan dia pernah bilang, ayahku tuh mau bunuh kamu loh. Dia bocorin anak ini. Kenapa Yonatan mengasihi Daud? Karena Daud mengasihi ayahnya, yaitu Saul, yang sekalipun Saul mau berbuat jahat kepada Daud. Kenapa Yonatan mengasihi Daud? Karena Daud lebih mengasihi ayahnya daripada dirinya sendiri.
makanya terjadi perang. Kenapa Yonatan mengasihi Daud? Karena Daud lebih mengasihi Tuhan daripada dirinya sendiri. Spiritual covering terjadi seperti itu. Kalau saudara masuk dalam tudung rohani, kalau iblis mau serang saudara, yang diserangnya itu sebetulnya tudungnya dulu. Karena iblis tahu domba serang, domba cerai berai. Nah seringkali yang dihantam panah-panah ini pemimpin. Tapi karena pemimpin sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh melakukan firman dan sebagainya, bisa saja pemimpinnya luput. Tapi ini ibarat pakai kayu lari dari keluar kayu, makanya kehujanan. Dengan kata lain, kita ditempatkan di dalam satu spiritual rohani setia, meskipun pemimpin kita tidak sempurna. Ada amin? Amin. Karena kita ditaruh Tuhan belajar begitu, karena Tuhan sempurna. Tapi detik-detik tertentu dalam hidup kita, iblis akan jungkir balikan sehingga kita merasakan Tuhan gak adil. Pernah nggak orang ngomong sama saudara, Tuhan gak adil dalam hidup saya? Pernah ada yang nggak orang berkata, Tuhan jahat sama saya? Ada yang orang bilang gitu? Bisa nggak kita satu saat ngomong demikian? Bisa saja. Nah kalau kita mundur berarti Tuhan habis kita. Nah Tuhan latih terlebih dahulu dengan orang tua yang tidak sempurna, dengan kepala negara yang seperti tidak kita harapkan, bahkan termasuk pendeta yang begitu. Itu bisa terjadi. Terakhir, atasan atau majikan. Di sini yang bekerja, yang bukan usaha sendiri, tolong baca ini. Kalau yang usaha sendiri, jangan jadi pelaku. Ya, apa? Kalau yang kerja punya atasan, baca ayat ini sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara adalah bosnya, jangan jadi pelaku. Ya, jangan jadi pelaku. Tolong dibaca ayat terakhir 1 Petrus 2. Ayat berapa? 18. 1 Petrus 2 ayat 18. Mari baca dengan keras. 2, 3. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kata siapa? Firman Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan kalau kata kita bengis? Menurut firman Tuhan ini apa? Tunduk. Selain itu apa lagi? Yang kamu lupa? Apa itu? Doa. Siapa? Terjadi perubahan. Saya sama istri ketemu seseorang yang istri saya bilang, kok dia berubah ya? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Udah lama gak ketemu? Ya, gak terlalu lama juga mungkin, tapi jarang ketemu. Karena ketika dibanding, ada perubahan. Dan saya bilang ada beberapa orang yang jadi pendua sifat dia pribadi.